Menangis karena Allah Subhanahu wa taala bagi saya pribadi adalah sebuah harta yang hilang. Sudah tidak pernah lagi mata ini menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah begitu lama mata ini tidak pernah lezat menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang menangis hanya karena kehilangan barang sesuatu yang berharga dari perkara dunia dia. Sebagian orang menangis hanya karena tidak sampainya cita-cita dia. Sebagian orang menangis hanya karena planning, rencana-rencana yang dia rencanakan ternyata gagal. Baik gagal total ataupun gagal setengahnya atau sepertiganya. Sebagian orang menangis bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh di dalam Islam menangis karena Allah Subhanahu wa taala terdapat keutamaan yang sangat luar biasa. Tidak akan masuk ke dalam neraka, tidak akan disentuh ke dalam neraka, tidak akan disentuh oleh api neraka. Seseorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh." 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 7 orang tersebut adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian, lalu kedua matanya berlinang dengan air mata. Keutamaan yang sangat luar biasa ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak memakai 2 alas kaki, tidak memakai pakaian telanjang, tidak terhitam, matahari didekatkan. Dalam keadaan seperti itu ada orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mereka adalah orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala, menangis karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menangis karena bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menangis mengakui kesalahan-kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhumun nar, ainun bakat min khasyatillah." 2 mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un ahabbu ila Allah min qatrataini wa atharain." Tidak ada sesuatu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan 2 tetesan dan 2 bekas. Qatratun min dumu'i khasyatillah. Tetesan dari air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qatratu damin
yuraku fi sabilillah, dan tetesan darah yang diteteskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, la an udma' min khasyatillah ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi alfi dinar. Perhatikan keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aku menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih aku sukai dibandingkan aku bersedekah dengan 1000 dinar. Mana mata-mata yang dulunya menangis karena Allah. Bahkan ada sebagian orang-orang yang semakin mengikuti banyak pengajian-pengajian, semakin hatinya keras, yang menyebabkan akhirnya tidak menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Semakin hatinya bagaikan batu yang menyebabkan akhirnya matanya tidak pernah menangis. Berkata Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu, la an abkiya min khasyatillah fatasilu dumu'i ala wajnati ahabbu ilayya min an atasaddaqa biwazni dhahaban. Sungguh aku menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka air mataku berlinang di atas kedua pipiku. Lebih aku sukai dibandingkan aku bersedekah seberat badanku dengan emas. Kemudian dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, menceritakan juga tentang menangisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syahidna binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-qabri faraitu ainaihi tadma'an. Kami menyaksikan wafatnya anak perempuan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di sekitar pekuburan, dan aku melihat kedua mata beliau menangis. Faqala hal fikum min ahadin an yuqari fil lailah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah di antara kalian ada orang yang pada malam ini tidak melakukan hubungan badan? Qala Abu Talhah, ana, saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzala fi qabriha fa nazala fi qabriha faqabarah. Maka turunlah Abu Talhah ke kuburannya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurunkan mayat tersebut ke kuburannya dan menguburkannya. Kalau kita lihat bagaimana tangisannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, disebutkan dalam riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qattu. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah dengan sebuah khutbah yang aku tidak pernah mendengar khutbah itu sebelumnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan menangis, tertawa, sedikit tertawa, dan niscaya kalian akan benar-benar banyak menangis. Faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum wa lahum hamim. Maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhu menutup wajah-wajah mereka, dan terdengar suara tangisan mereka. Takut akan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia cuma sementara, para ikhwah. Hanya orang-orang yang benar-benar tertipu ketika dia melihat bahwasanya kehidupan dunia segala-galanya. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang hakiki.
Dalam riwayat yang lain, balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabihi syai'un fa khataba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, kemudian beliau berkhutbah. Uridat alayya al-jannah wan nar falam ara kal yawmi min al-khair wasyarr. Walau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsiran. Diperlihatkan kepadaku surga dan neraka, maka aku belum pernah melihat seperti hari ini dari kebaikan dan keburukan. Wallah, demi Allah, tidak ada nikmat yang paling luar biasa dibandingkan nikmat surga. Tidak ada siksa yang paling terburuk dibandingkan siksa neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis, dan sungguh kalian akan banyak sedikit tertawa. Fama uti ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumun ashaddu minhu qaddaru sahum walahu hadid. Tidak pernah sesuatu terjadi kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam keadaan yang paling berat melainkan hari itu mereka menutup wajah-wajah mereka, memikirkan kehidupan akhirat. Di manakah mereka? Di surgakah yang penuh dengan kenikmatan? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, kenikmatan yang tidak pernah bahkan terbesit di dalam hati, ataukah di neraka, tempat siksa yang paling terburuk. Ini yang menjadikan mereka orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadikan mereka orang-orang yang benar-benar mendapatkan kedudukan tinggi di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang-orang yang tergila-gila dengan dunianya, bukan orang-orang yang segala sesuatunya diukur dengan dunia. جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا.